distraksi, dan hiburan. Perkembangan industri kreatif merupakan wujud dari manifestasi kreativitas tanpa batas umat manusia. Hal ini menunjukkan evolusi dari kesadaran mereka, di mana mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan atau merealisasikan ide serta imajinasi yang mereka miliki. Industri kreatif yang dimaksudkan antara lain perfilman, game, musik, dan masih banyak lainnya. Oleh pemerintah, kemudian kreativitas tersebut dibendung melalui banyak badan atau organisasi, sehingga kreativitas yang dimiliki oleh para kreator, seniman, atau para desainer memiliki nilai ekonomi. Hal ini merupakan template atau cetakan pada sistem matriks 3D, di mana segala hal kemudian bermuara pada uang. Inilah yang kemudian menjadi pemrograman di otak para kreator, sehingga akhirnya sebagian besar dari mereka kemudian mengejar nilai ekonomi dari karya-karya mereka. Tidak jarang mereka kemudian menciptakan hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh umat manusia. Ciptaan-ciptaan tersebut antara lain film-film yang tidak mendidik, musik pasaran yang berisikan sakit hati atau putus cinta yang digemari oleh publik, serta produk-produk dengan desain unik yang sebenarnya secara manfaat tidak kita butuhkan. Contoh yang disebutkan bukanlah hal yang buruk. Ciptaan-ciptaan tersebut merupakan pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya. Apa yang dimaksudkan dengan pilihan untuk meningkatkan kesadaran? Hasil karya atau ciptaan para kreator di industri kreatif saat ini, sebagian besar sifatnya adalah hiburan. Umat manusia saat ini memiliki kecenderungan untuk mencari distraksi atau gangguan untuk mengalihkan perhatian mereka. Banyak dari mereka kemudian mencari hiburan seperti menonton film, bermain game, atau membeli produk-produk yang tidak dibutuhkan. Hal-hal tersebut mengalihkan perhatian mereka dari emosi yang mereka rasakan. Emosi yang dimaksudkan seperti rasa sedih, takut, trauma, dan sebagainya. Karena ketika kita memilih hiburan, maka pikiran kita akan terisi dengan hal lain selain emosi yang kita rasakan. Inilah kemudian yang dijadikan pelarian oleh kebanyakan umat manusia. Dibandingkan berada dalam keheningan, mereka akan mencari keramaian. Dibandingkan ketenangan pikiran, mereka akan memilih hiburan. Ketika keseharian kita penuh dengan distraksi atau gangguan yang sifatnya hiburan, kita tidak akan pernah berpikir untuk menelusuri diri kita sendiri. Menelusuri diri artinya kita berani berhadapan dengan emosi yang kita rasakan. Kita berani untuk melakukan kontemplasi serta introspeksi diri. Hal ini tidak bisa kita lakukan ketika pikiran kita dipenuhi dengan hiburan-hiburan seperti film, game, dan lainnya. Bukan berarti kemudian kita tidak menikmati atau mengapresiasi hasil ciptaan dari para kreator. Ketika kita memahami apa yang menjadi trauma serta ketakutan dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita akan bisa memilih kembali hiburan-hiburan yang sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Karena ketika kesadaran kita meningkat, artinya kita akan menarik hal-hal dengan getaran yang sama. Hal ini akan membuat dunia kita berubah. Sebagai contoh, kita yang biasanya suka menonton drama, akhirnya lebih memilih membaca buku. Contoh lain, kita yang tadinya banyak menghabiskan waktu untuk bermain game, kemudian tahu batasan waktu, sehingga bisa menyeimbangkan waktu antara masuk ke dalam diri atau mencari distraksi keluar. Hal-hal ini sebenarnya banyak diajarkan pada ajaran-ajaran agama, di mana umat manusia dilarang untuk mencari hiburan. Namun, akibat dangkalnya pemahaman para pemuka agama dan pengikutnya, akhirnya esensi utama dari batasan menikmati hiburan menjadi hilang dan tergantikan dengan berbagai hukuman untuk para pemeluk agamanya. Distraksi atau hiburan sebenarnya adalah wujud dari apresiasi terhadap ciptaan sesama manusia. Yang harus kita pahami adalah bagaimana kita memilah kembali hiburan yang kita konsumsi. Ketika kita sudah mulai memahami diri kita akan tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Kita akan merasa nyaman ketika pikiran kita tenang. Sehingga, secara alami, distraksi atau pengalih perhatian tidak lagi kita butuhkan. Karena kita bisa fokus dan selaras dengan energi dalam diri kita. Hanya pada kesadaran tersebut, kita bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Kita akan lebih bijak dalam menanggapi segala hal. Karena informasi dari hiburan-hiburan yang sifatnya tidak signifikan untuk pertumbuhan jiwa kita tidak lagi memenuhi pikiran kita. Kemudian, bagaimana kita membatasi distraksi atau hiburan yang kita konsumsi?
Caranya adalah dengan mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang bukan hiburan. Contohnya adalah dengan berolahraga, membumi atau grounding, meditasi, atau mempelajari kemampuan yang selama ini belum pernah kita coba. Hal-hal tersebut akan membantu mengalihkan fokus kita dari pencarian distraksi atau gangguan di luar diri menjadi fokus ke dalam diri. Hanya dengan pengaturan kembali fokus, kita bisa meningkatkan kesadaran serta frekuensi kita. Maka, gunakanlah kebijaksanaan rekan-rekan dalam mengkonsumsi hiburan.